hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain. Tak lupa kita sapa juga jamaah Muslim Kota Baru Parahyangan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, baik melalui radio, melalui streaming, melalui YouTube, Facebook, Instagram, atau yang lain-lainnya. Para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian fiqih al-asmaul husna, mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nama Allah yang kita akan bahas sekarang ini dua, Al-Qarib dan Al-Mujib. Allah Azza wa Jalla memadukan atau menyebut kedua nama ini secara bersamaan dalam salah satu ayat surah Hud ayat 61. Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat tersebut, wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansyakum minal ard huwa ansyakum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Kata Allah, dan kami telah mengutus ke bangsa Tsamud saudara mereka yaitu Saleh. Nabi Saleh salah seorang nabi yang diutus ke negeri Tsamud. Berkata Nabi Saleh, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah. Tidak ada sesembahan lain bagi kalian yang hak selain Dia. Dialah yang telah menumbuhkan kalian atau menciptakan kalian dari tanah dan telah memberikan umur kepada kalian untuk memakmurkan bumi ini di atas tanah tersebut. Maka minta ampunlah kalian kepadanya. Kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Sesungguhnya Rabbku Maha Qarib dan Maha Mujib. Makna Qarib adalah yang Maha dekat. Makna Mujib adalah yang Maha pengabul semua doa, penjawab semua permintaan, yang memenuhi semua yang ditanyakan atau yang diminta. Adapun kata Al-Mujib tidak ada di ayat manapun kecuali di ayat yang barusan, surah Hud ayat 61. Sedangkan Qarib ada di dua ayat yang lainnya selain ayat yang tadi. Ayat pertama surah Al-Baqarah 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku ini dekat, maha dekat. Aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka penuhi oleh kalian seruanku. Wal yu'minu bi,
dan hendaklah mereka beriman juga kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka ini memperoleh petunjuk. Ini ayat yang pertama. Kata Allah, fa inni qarib, sungguhnya aku ini qarib, maha dekat. Juga dalam surah Saba ayat 50 Allah berfirman, qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fabima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, apabila aku sesat, maka sesungguhnya aku hanya sesat karena diriku. Dan apabila aku memperoleh petunjuk, maka itu karena apa yang Allah wahyukan kepadaku. Sesungguhnya dia maha sami' dan maha qarib, maha mendengar dan maha dekat. Inilah dua ayat tentang qarib selain ayat yang awal tadi dalam surah Hud ayat 61. Jadi 3 ayat tentang qarib, 1 ayat tentang mujib. Apa makna qaribnya Allah atau dekatnya Allah? Dekatnya Allah di dalam ayat tadi menunjukkan kedekatan dengan makna khusus. Bagi orang-orang yang beribadah, mencintai Allah, berdoa kepada Allah, memenuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini maknanya bukan dekat secara fisik, tapi dekat secara psikis. Bukan dekat secara zahir, tapi dekat secara batin. Walaupun secara zahir, menurut pandangan kita, kita ini jaraknya jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kita di sini, Allah di atas langit. Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman tegak di atas arsy. Jadi arsy itu makhluk yang tertinggi, terjauh dari diri kita. Dan Allah di atasnya lagi, ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Tidak menempel dan tidak membutuhkan arsy. Hanya keberadaan Allah Azza wa Jalla secara zat ada di sana. Jadi menurut kita amat sangat jauh secara zahir, walaupun menurut Allah sangat dekat, saking besarnya Allah. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sungguhnya mereka, makhluk-makhluk Allah, memandang Allah itu jauh, sedangkan kami melihatnya dekat. Bagi Allah, semua makhluknya dekat dengan Allah secara zahir, juga secara batin. Bagi kita secara zahir, karena kecilnya kita seolah-olah jauh. Tapi orang yang mukmin, beriman, ahli ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, hatinya, jiwanya selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedekatan ini terketahui dari asar atau dampak dari kedekatan Allah kepada hamba-hamba yang Allah cintai dan mencintai Allah. Diberikan perlindungan, diberikan taufik dan hidayah, diberikan pemeliharaan, diijabahnya doa, diberikan pahala dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkatalah Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa kalian untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari berdoa kepadaku, orang-orang yang merasa dirinya besar untuk berdoa kepadaku, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa,
mereka itu akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Di dalam sunnah Nabi SAW yang diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih, banyak yang menjelaskan kedekatan Allah Azza wa Jalla dari hamba-hambanya yang mukmin, para wali Allah yang muttaqin. Allah mendengar doa mereka, mengijabah doa mereka, memberikan apa yang mereka minta. Sebagaimana dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, berkata Abu Musa, kunna ma Nabi alaihi salatu wasallam fi safarin faja'ala an-nasu yajharuna bitakbir. Faqala an-Nabi alaihi salatu wasallam, ayuhan nas irba'u ala anfusikum innakum laysa tad'una as-samma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Kata Abu Musa, kami suatu saat bersama-sama Rasul SAW sedang safar. Orang-orang mengeraskan takbir mereka di perjalanan. Berkatalah Nabi SAW, wahai manusia, tenangkan diri kalian, rendahkan suara kalian. Sesungguhnya kalian ini tidaklah sedang berdoa kepada yang tuli dan jauh. Sesungguhnya kalian ini sedang berdoa kepada yang maha mendengar dan maha dekat, dan dia sedang menyertai kalian. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berkata Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Kata Allah, man taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilaihi dhira'a wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltuhu ilaihi uharwil. Kata Allah, siapa orang yang mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Satu hasta itu 2 jengkal. Satu hasta itu jarak antara ujung jari tengah sampai sikut, maka ini satu hasta. Kira-kira 2 jengkal. Respon Allah 2 kali lipat dari usaha yang dilakukan oleh seorang hamba. Siapa orang yang mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku akan dekatkan diriku kepadanya satu depa. Satu hasta. Dan siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan dekatkan diriku kepadanya satu depa. Satu depa ini ya dua hasta. Kalau sebenarnya tidak tepat diartikan ba'a diartikan satu depa. Mungkin lebih tepat setengah depa. Kalau bahasa kita satu depa itu kalau kedua tangan kita direntangkan, ujung jari kanan sampai ujung jari kaki ini dianggap satu depa. Kan gitu ya? Adapun satu ba' adalah jarak antara ujung jari tengah sampai pertengahan dada begini. Ini satu ba'. Ya, kira-kira 2 hasta. Setengah depa. Kata Allah, siapa orang yang mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan dekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan bila dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari. Nah, ini hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan kedekatan Allah Azza wa Jalla dengan hamba, dengan makna Allah Maha mendengar, bahkan mengetahui sampai isi hati manusia. Bahkan dikatakan Allah menyertai mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa ma'akum.
Dia selalu bersama kalian. Dimanapun kalian berada. Maknanya mendengar rintihan kalian, bahkan bisikan hati kalian. Dan dikatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya. Karena urat leher dibanding isi hati manusia jauh lebih dalam isi hati manusia. Allah tahu isi hati manusia. Allah menyatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Karena kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher mereka sendiri. Urat leher masih ada di bagian luar dari tubuh kita. Allah mengetahui sampai bagian terdalam dari isi hati kita. Ini maknanya kedekatan maknawi, bukan kedekatan zahir. Dalam arti Allah selalu mengetahui, mengawasi, dekat. Jangankan yang dibisikkan oleh mulut, bahkan yang ada tersirat dalam hati, Allah subhanahu wa ta'ala pun mengetahuinya. Itulah makna qarib. Adapun nama Al-Mujib menunjukkan bahwa Allah mendengar doa setiap orang-orang yang berdoa, mengabulkan permintaan mereka dan tidak pernah mengabaikan doa seorang mukmin, menolak permintaan seorang muslim yang bermunajat meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat suka apabila hamba-hambanya meminta kepadanya untuk kemaslahatan mereka, baik kemaslahatan diniyah ataupun dunyawiyah. Kemaslahatan dunyawiyah umpamanya meminta makanan, minuman atau harta, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, termasuk umpamanya jabatan, pangkat, kekuasaan dan yang sejenisnya. Sebagaimana Allah pun memberi apa yang diminta oleh manusia untuk kemaslahatan mereka di akhirat, seperti minta hidayah, minta ampunan, taufik, minta keselamatan dunia dan akhirat, minta dikuatkan dan ditolong dalam melakukan ketaatan, minta ilmu, dan permintaan-permintaan untuk kepentingan akhirat lainnya. Dan Allah menjanjikan untuk mengijabah permintaan mereka sebesar apapun permintaan mereka, sebanyak apapun keinginan mereka, dan seberapa banyak pun macam kehendak yang mereka ajukan dalam doa-doa mereka. Allah akan ijabah. Dan ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, kerajaan Allah dan kekayaan Allah. Juga menunjukkan bahwa kekayaan Allah itu tidak akan pernah hilang, bahkan berkurang seandainya seluruh makhluk meminta kepada Allah di satu waktu yang sama dengan berbagai macam permintaan yang beragam, dan seluruh permintaannya dipenuhi, dikabulkan, diberikan oleh Allah, maka itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah kecuali sebatas atau sekecil jarum yang dimasukkan ke dalam samudra yang sangat luas. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul makhitu idza udkhilal bahr.
Kata Allah, wahai hamba-hambaku, seandainya makhluk yang awal di antara kalian sampai yang akhir. Yang awal pasti bukan manusia. Sebelum manusia ada makhluk lain, ada jin, ada binatang-binatang. Dan entah berapa lama sebelum manusia diciptakan, jin sudah ada beserta binatang-binatang lain. Jumlahnya tak bisa dihitung, saking banyaknya. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, seandainya makhluk yang awal di antara kalian sampai yang akhir. Yang akhir itu nanti orang yang mereka hidup ketika kiamat terjadi. Seandainya makhluk yang awal di antara kalian sampai yang akhir, baik manusia ataupun jin, kalau mereka berdiri di satu tempat yang tinggi, semuanya, lalu mereka meminta kepadaku, lalu aku berikan semua permintaan mereka itu seluruhnya, maka semua itu tak akan mengurangi kekayaan yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam samudra yang sangat luas. Saking kayanya Allah Azza wa Jalla. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta, walakin liya'zimil mas'alah wa liyu'azzimir rughbah, fa inna Allaha la yata'adhamuhu syai'un a'tah." Kata Nabi SAW, janganlah apabila salah seorang di antara kalian meminta, berdoa, jangan sekali-kali mengatakan, ya Allah ampuni aku bila engkau berkehendak. Seolah-olah diserahkan kepada kehendak Allah, mau diampuni syukur, tidak juga nggak apa-apa, nggak boleh. Tapi pastikan permintaanmu, ya Allah ampuni aku. Jangan sampai ya Allah, kalau engkau mengampuni aku, alhamdulillah. Kalau enggak ya gimana lagi. Jangan sampai begitu. Tapi pastikan, ya Allah ampuni aku, karena engkau maha pengampun. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Jangan sampai ya Allah, aku hambamu, terserah engkau mau dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Kalau masukkan ke neraka juga innalillahi. Ya jangan begitu. Pastikan. Dan perbesar harapanmu. Karena sesungguhnya Allah itu tidak ada sesuatu tupur yang terlalu besar ya bagi Allah untuk Allah berikan kepada hamba. Kepada makhluk. Semua yang Allah berikan kecil nggak ada artinya. Kalau kita umpamanya punya uang umpamanya 1 juta, ada orang yang meminta 800.000, kita kasih, aduh kebesaran terlalu besar. Kalau kita miliarder punya uang miliaran, lalu ada orang yang meminta atau bahkan mungkin meminjam 10 miliar sajalah. Kamu kan punya 12 miliar, jadi masih tersisa 2 miliar. Kita wah keberatan. Terlalu gede. Bahkan bila kita memiliki uang triliunan, ada orang yang minta 1 miliar kepada kita, itu pun masih terlalu besar untuk diberikan. Itu manusia. Karena terbatasnya kekayaan manusia dan lemahnya kekuatan manusia. Kalau Allah enggak, kekayaannya tidak akan pernah habis oleh seluruh makhluknya. Makanya kalau Allah memberikan, pemberian Allah tidak ada yang terlalu besar bagi Allah Azza wa Jalla. Mintalah sebanyak yang kita mau. Di dalam hadis-hadis banyak yang menerangkan targhib atau dorongan untuk berdoa dan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa, memberikan apa yang diminta, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu dan Maha
generous, maha tukang ngasih itu suka ngasih, dermawan, karim. Allah terlalu dermawan untuk menolak doa orang-orang yang berdoa, untuk mengabaikan permintaan orang-orang yang meminta, atau untuk menolak keinginan orang-orang yang mengungkapkan keinginannya kepada Allah. Terlebih kalau orang tersebut memintanya dengan seluruh adab yang Allah syariatkan ketika berdoa. Salah satunya mengangkat kedua tangan. Termasuk masalah yang menyebabkan doa itu lebih didengar, lebih dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi serta yang lainnya tentang diterima dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifra." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Dermawan. Allah malu dari seorang hamba apabila si hamba mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, lalu Allah tolak dalam keadaan tangannya hampa, tidak dikabulkan. Allah malu kalau seorang hamba menadah meminta kepada Allah dengan menadahkan kedua tangannya. Allah malu untuk menolak permintaan si hamba tersebut. Ini sifat pemalunya Allah dan dermawannya Allah. Jangankan Allah, atau kita aja. Kita memiliki banyak uang. Dan kita dianugerahi oleh Allah sifat dermawan. Ada orang yang butuh meminta, baik meminta atau meminjam. Istilahnya aja pinjam, padahal nggak akan dibayar. Kita malu kalau umpamanya kita tolak. Kita ada uang tersebut dan orang itu betul-betul butuh. Tapi kita abaikan, malu oleh diri sendiri. Masa seorang muslim menolak permintaan orang yang sangat butuh di saat kita mampu? Malu. Itu manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikenal dengan hadis nuzul ini, beliau bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita yaitu Allah Azza wa Jalla turun setiap malam ke langit dunia, langit terdekat dengan kita, ketika tersisa sepertiga akhir malam. Lalu berkatalah Allah Azza wa Jalla, wahai hamba-hambaku, siapa yang berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Siapa yang meminta ampunan, aku akan ampuni. Nah, di sini muttafaqun alaih. Bahkan sebagian ulama, mayoritas ulama menyatakan hadis ini mutawatir karena diriwayatkan lebih dari 28 sahabat yang menerangkan atau meriwayatkan hadis ini. Juga dalam hadis yang lain, masih hadis qudsi, ketika menerangkan manzilah para wali Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, man ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayh wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in salani
la'u'tiyannahu wa la in ista'adani la'idannahu. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang memusuhi wali-waliku. Wali Allah itu orang yang bertakwa kepada Allah. Setiap yang bertakwa dia wali. Kadar kewaliannya bergantung pada kadar ketakwaannya. Semakin takwa, semakin tinggi kadar kewaliannya. Tidak harus sakti mandraguna, enggak. Tidak harus mampu berjalan di atas air, tidak mempan di basok, bisa menghilang, bisa terbang. Enggak, bukan itu ciri khas wali Allah Azza wa Jalla. Tidak gila, apalagi gila. Orang bertakwa yang aktif giat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan keikhlasan dan ilmu. Siapa orang yang memusuhi waliku, aku kumandangkan genderang perang kepadanya. Aku umumkan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding sesuatu yang aku fardukan kepadanya. Cara bertaqarrub kepada Allah yang paling Allah cintai adalah dengan cara mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Tuh rukun Islam yang 5 tuh. Salat, saum, zakat, haji. Semua yang Allah wajibkan apabila kita lakukan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang paling Allah cintai. Tidak ada seorang hamba pun yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan melakukan sesuatu yang aku wajibkan kepada dia. Dan tak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah. Setelah yang wajib dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Sampai aku mencintai. Untuk meraih kecintaan Allah, lakukan yang fardu, lakukan yang sunnah. Maka apabila aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia itu bertindak. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia akan melangkah. Apabila dia meminta sesuatu padaku, pasti akan aku beri. Dan bila dia meminta perlindungan kepadaku, pasti akan aku berikan perlindungan. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berdasarkan hal itulah maka nas-nas tadi dan nas-nas lain dari hadis yang sangat banyak menunjukkan dengan penunjukan yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolak permintaan hamba-hambanya yang mukmin, tidak akan menyia-nyiakan harapan mereka. Tapi kadang-kadang ada muncul iskal. Hal yang meragukan dalam benak manusia dalam perkara ini. Yaitu bahwa banyak hamba-hamba Allah termasuk yang soleh. Bahkan yang dizolimi. Orang yang dizolimi doanya makbul. Mereka sering berdoa, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Tapi kok nggak diijabah juga. Ada yang begitu? Banyak. Dijawab oleh para ulama. Sebenarnya diijabah, tapi orang itu nggak sadar. Karena diijabahnya doa itu beragam bentuknya. Kadang-kadang diijabahnya doa dengan diberikan secara langsung apa yang diminta. Kontan seketika. Nggak lama setelah dia meminta. Kadang-kadang diakhirkan untuk hikmah tertentu. Tidak sekarang, mungkin minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Atau beberapa tahun yang akan datang. Yang ketika doa itu dikabulkan, dia sendiri sudah lupa bahwa dulu dia pernah berdoa meminta hal itu.
Diakhirkan untuk hikmah tertentu. Kadang-kadang diijabah tapi dalam bentuk yang tidak dibayangkan oleh orang yang meminta. Tapi nyata maslahatnya. Kadang-kadang tidak diberikan di dunia tapi dijadikan sebagai tabungan di akhirat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan yang lain-lainnya dari hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa atahu Allahu biha ihda thalath. Imma an tu'ajjala lahu da'watuh wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yansarifa anhu minas su'i mithlaha." Qalu idzan nukthir, qala Allahu akthar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang di dalamnya, dalam doanya tidak ada unsur dosa, juga tidak ada memutuskan silaturahmi. Kalau berdoa untuk melakukan dosa nggak boleh, jadi kabul. Pencopet berdoa, ya Allah, lalaikan semua orang dari dompetnya, lancarkan saya ketika mencopet. Nggak boleh, dosa itu. Rentenir sebelum meminjamkan, ya Allah, lancarkan nih bunga orang ini ketika menyicil hutangnya kepada saya. Nggak boleh. Atau umpamanya orang mabuk, ya Allah kuatkan saya sampai 5 botol, jangan sampai mabuk di botol pertama. Nggak boleh. Pokoknya minta yang isinya dosa nggak boleh. Atau memutuskan silaturahmi, ya Allah umpamanya putuskan hubungan 2 sahabat, saya sebel kepada keduanya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang di dalam doanya tidak mengandung unsur doa atau memutuskan silaturahmi, kecuali pasti Allah akan berikan salah satu di antara 3 alternatif, 3 kemungkinan, 3 opsi. Opsi pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuh, mungkin akan disegerakan, doanya dikabulkan, kontan. Kedua, wa imma yadakhiruha lahu fil akhirah, atau ditunda, ditabung bagi dia di akhirat nanti. Yang ketiga, wa imma yansarifa anhu minas su'i mithlaha, akan dipalingkan dari orang itu satu keburukan yang sebanding dengan isi doanya. Umpaya Allah minta rizki, saya butuh. Ternyata rizki itu umpamanya 1 juta. Minta 1 juta lah dolar. Umpamanya. Kok nggak datang-datang juga? Apakah tidak dikabul? Mungkin dikabul dalam bentuk dihindarkan dia dari keburukan yang tadinya dicanangkan untuk dia. Mungkin kerugian dalam hal bisnisnya jadi tidak rugi. Mungkin akan ditipu, dirampok orang gitu seharga 1 juta tadi, akhirnya nggak jadi alias selamat. Atau mungkin nyawanya tadinya terancam, bisa luka parah sehingga menyebabkan dirawat di rumah sakit dengan biaya sebesar yang dia minta, Allah selamatkan. Pokoknya dipalingkan dari keburukan. Ini 3 alternatif yang mungkin Allah berikan kepada orang yang berdoa. Yang jelas dikabulkan. Hanya bentuk pengabulannya seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kita. Padahal jauh lebih baik bagi kita. Mendengar perkataan itu, berkatalah para sahabat, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Bagaimana respon Nabi alaihi salatu wasallam? Kalau begitu Allah akan lebih banyak lagi memberi.
Hadis-hadis ini menjelaskan bahwa diijabahnya doa, dipenuhinya permintaan orang dalam doa mereka itu lebih umum, lebih luas daripada pemberian langsung berupa yang diinginkan dan diharapkan oleh orang yang berdoa tadi. Lebih luas lagi daripada itu. Umpamanya seseorang akan ditakdirkan celaka oleh Allah Azza wa Jalla. Ya sakit gitu ya repot, ya lemah, ya merepotkan banyak orang, ya keluar biaya yang lebih tinggi. Biayanya berapa? Bisa puluhan juta. Ya secara fisik, secara psikis, secara mental, secara sosial terganggu dengan kecelakaan tersebut. Tadinya itu yang akan terjadi, tapi orang itu berdoa, ya Allah beri saya rizki 10 juta. Karena dia berdoa, maka keburukan yang tadinya akan dicanangkan, akan timpakan kepada dia, di cancel, nggak jadi. Itu diijabahnya doa yang nilainya jauh lebih tinggi daripada isi doa dia. Isi dia hanya minta 10 juta, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan orang itu dari kerugian lebih dari 10 juta. Dari sinilah kita mengetahui bahwa tak ada ruginya orang berdoa. Pasti dikabulkan oleh Allah walaupun tidak selalu dalam bentuk yang sesuai dengan harapan kita, malah mungkin dalam bentuk yang jauh lebih dari apa yang kita harapkan. Hanya kitanya aja tidak sadar. Inilah mana al-mujib, yang dekat dengan Al-Qarib. Dan orang yang mengimani nama Allah Al-Qarib dan Al-Mujib memiliki buah dampak positif dari keimanan tadi. Di antaranya adalah menguatnya keyakinan hamba kepada Allah. Dan lebih besarnya roja atau harapan si hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hilanglah penyakit putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang muslim tidak akan percaya kepada Allah yang Maha Karim, Jawad, Muhsin, yang Maha Dermawan, Maha berbuat kebaikan, padahal di tangan Allah lah tergenggam seluruh kekuasaan dan kekayaan segala sesuatu. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi pada waktu yang Allah kehendaki dalam bentuk yang Allah kehendaki. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak telat dari yang direncanakan waktunya atau tidak lebih cepat. Hukum-hukum Allah berlaku di seluruh kekuasaannya, di seluruh penjuru langit dan bumi. Dan apa-apa yang ada di antara keduanya, di laut, di udara, di seluruh daratan, semuanya diatur oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Milik Allah lah seluruh ciptaan dan seluruh urusan. Milik Allah pula lah seluruh kerajaan dan seluruh pujian. Milik Allah pula lah seluruh dunia dan seluruh akhirat, seluruh kenikmatan dan seluruh karunia, seluruh sanjungan dan pujian yang baik, seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karenanya seluruh makhluk meminta kepada Allah. Tidak hanya manusia yang lemah, setan dari kalangan bangsa jin yang juga lemah, bahkan makhluk kuat seperti para malaikat pun, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, seluruhnya meminta kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rahman ayat 29, Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fis sya'an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah, memintalah kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Makanya kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat Allah itu sibuk.
Sibuk mengijabah, mendengar, mengijabah, mengabulkan doa makhluk setiap detik, setiap saat. Dan makhluk tidak pernah satu detik pun di kalangan makhluknya kosong dari yang meminta kepada Allah. Sekarang ada sebagian komunitas yang mungkin tidur, mungkin ngobrol, mungkin lena dengan urusan dunia, tidak meminta kepada Allah di detik itu. Tapi di penjuru dunia yang lain, di belahan bumi yang lain, ada yang sedang berdoa kepada Allah. Manusia, jin, binatang, termasuk para malaikat, semua meminta kepada Allah. Semua Allah dengar, semua Allah kabulkan. Setiap detik Allah sibuk mendengar dan mengabulkan doa. Kulla yaumin wa fi sya'an. Inilah penjelasan Allah, penjelasan kita tentang dua nama Allah, Al-Qarib dan Al-Mujib. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah nama Allah yang lain akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa, juga jamaah muslim Kota Baru Parahyangan dimanapun antum berada yang menyimak kajian fikih Asmaul Husna di pagi hari ini, kami mengundang kepada antum yang akan bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon. Silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyana. Siap. Ustaz, saya mau tanya, yaitu Allah itu sangat dekat dengan kita, dengan Qarib. Yang saya tanyakan, si Fulan itu setiap malam selalu berdoa menyesali perbuatan bermaksiat pada Allah. Si Fulan memohon, ampunilah aku, terimalah tobatku, sesungguhnya aku maha terima tobat dan pengampun. Itu salah atau benar? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Pak Mulyono itu selalu nomor 1 ya, juara pertama dalam hal bertanya. Di mana saja kita ngaji, apapun materinya, jam berapa, itu selalu beliau muncul. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberi barokah kepada sisa umur Pak Mulyono. Semoga wafat dalam keadaan husnul khotimah ya. Jangan sekarang, nanti wafatnya dalam keadaan yang terbaik. Semoga disehatkan terus Pak Mul. Seseorang bangun tengah malam atau sepertiga akhir malam, curhat kepada Allah atas dosanya, kesalahannya, dan semua kekeliruan penyimpangan yang sudah dilakukan dengan sengaja apa tidak sengaja, direncanakan apa ataupun tidak. Minta ampunan, karena tidak ada yang bisa memberi ampunan kecuali Allah. Tobat dan minta diterima tobatnya, karena Allah itu maha pemberi tobat. Tidak ada yang bisa menerima tobat seorang hamba kecuali Allah. Benar apa salah? Super benar itu Pak. Lakukan itu setiap hari oleh kita. Karena pasti setiap hari kita terjerumus ke dalam dosa, baik sadar atau tidak, terasa atau tidak, direncanakan ataupun tidak. Pasti ada dosa. Makanya disebut kullu bani Adam khatta'un. Semua bani Adam khata'. Khata' itu pakai sigat mubalaghah. Maknanya yang terus-terus melakukan kesalahan. Dengan kesalahan yang tidak kecil, besar, kabair, sehingga membutuhkan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Membutuhkan istighfar dan tobat yang Allah terima untuk menghapus dosa-dosanya. Agar tidak terkena azab baik dunia, alam kubur, apalagi di akhirat nanti. Ya itu bagus Pak.
Oleh karena itu silakan dilakukan sesering mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Dedi Aburian di Cimahi. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Allah memberkahi dan merahmati Ustadz sekeluarga dan kaum muslimin semua. Izin bertanya, Ustadz, saya diamanahi untuk mengurus masjid yang status masjid tersebut masih masjid keluarga. Apa hukumnya? Dan masjid masih sedikit jamaahnya. Kadang saya muadzin dan saya juga imam. Mohon nasihatnya supaya masjid itu bisa makmur. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Silakan Ustadz. Iya, wa jazakallahu khairah. Siapa? Dedi Aburian di Cimahi. Barakallahu fiik. Diamanati mengurus masjid, tapi masjid itu masjid keluarga. Apa boleh apa tidak? Ya boleh, tentu saja. Apakah kalau umpamanya milik keluarga tetap masjid? Ya tetap masjid. Selama itu dipakai untuk kepentingan kaum muslimin. Umpamanya di daerah itu tidak ada masjid atau jauh, lalu didirikan masjid milik keluarga, nggak masalah, tidak apa-apa. Milik pribadi, milik keluarga, milik perusahaan, milik siapapun boleh diwakafkan ataupun tidak. Nah, terus jamaahnya masih sedikit, imamnya dia, muadzin dia, tapi ada jamaah, lumayan, nggak masalah. Apakah wajib wakaf? Tidak wajib wakaf. Hanya kalau wakaf, orang yang mewakafkannya memperoleh pahala yang jauh lebih besar. Kalau toh dia mati, terus mengalir pahalanya selama masjidnya tersebut dipakai ibadah oleh manusia. Kalau suatu saat dijual untuk kepentingan, maka berhenti. Tidak lagi ada pahala yang mengalir. Tapi kalau diwakafkan, nggak bisa dijual. Oleh anaknya, cucunya nanti nggak bisa dijual. Terus selama-lamanya menjadi masjid. Akan mengalir terus-menerus. Nah, sekarang bagaimana caranya agar masjid itu makmur? Tadi tidak dijelaskan seberapa luas ya. Cuma begini, sering saya katakan mengurus masjid ibarat membuka toko. Laku atau enggak toko itu sangat tergantung kepada beberapa hal. Pertama, barang-barangnya bagus-bagus, berkualitas, orisinil semuanya. Tidak ada yang imitasi. Buatan pabrik, ahlinya yang branded, yang bermerek terkenal, sudah teruji kualitasnya. Kedua, harganya murah. Ketiga, kondisi tokonya itu menyenangkan, ditata rapi, wangi, bersih gitu ya. Keempat, ramah pelayanannya, dan kelima, lokasinya strategis. Kalau toh lokasinya tidak strategis, tersembunyi, tapi nanti orang pada ngomong, oh di sana ada toko yang bagus, murah, pelayanannya ramah, tempatnya enak, tempat parkirnya luas, tidak ada tukang parkir yang sembunyi ketika kita datang dan nongol ketika kita pergi, ada tulisan parkir gratis dan seterusnya. Pokoknya nyaman, enak. Maka beli sesuatu yang harganya 2.000 pun akan ke sana karena kenyamanannya. Masjid itu kayak begitu. Nah, barang yang dijualnya itu apa? Ilmu. Kalau di sana banyak diajarkan ilmu-ilmu yang berkualitas, merujuk kepada ahlinya yaitu para ulama. Yang menyajikannya umpamanya ustadz yang memang berkemampuan menyampaikan, berkemampuan dari aspek ilmu. Kondisi mesinnya bersih, tertata rapih, menyenangkan. Pelayanan kepada para jamaah juga enak, buat nyaman. Itu saya yakin jamaah itu akan datang. Ketika sholat rapi, bacaannya enak dan bagus. Ketika sore hari asar sampai maghrib, diajaklah anak-anak untuk ngaji Iqra umpamanya. Diajarkan tata cara baca Al-Quran yang benar, tajwid, makhraj, hafalan.
Doa-doa sholat, doa-doa harian, tata cara wudhu, tata cara ibadah diajarkan dengan cara yang baik. Saya yakin masjid itu makmur. Nanti orang itu pada ngomong, oh sholat di masjid anu enak. Bacaan imamnya bagus, rapih, bersih, wangi. Apalagi kalau umpah di daerah Timur Tengah, masjid itu atas nama perusahaan atau orang atau keluarga. Masjid Ar-Rajihi umpamanya. Nama orang itu pemilik perusahaan Ar-Rajihi. Ya besar, ya bersih, ya petugasnya banyak. Ya di pinggir-pinggir itu disediakan kulkas yang berisi minuman-minuman dingin gratis dan tidak pernah kosong. Apalagi umpamanya Jumatan, ya. Minuman boleh, umpamanya sebelum kita masuk ke masjid kita ambil minuman 1 atau 2 disimpan. Sambil nanti menunggu khatib datang, kita baca Quran, haus minum gitu. Gratis. Habis ambil lagi. Begitu terlihat berkurang kulkasnya diisi lagi. AC-nya Masya Allah. Murih, nyaman, enak, sejuk. Kipas angin. Enak. Karpetnya empuk. Mushaf di mana-mana. Kita tidak harus melangkah untuk mengambil mushaf, cukup ngarongkong kata orang Sunda, buka. Ada rehalnya untuk tempat mushafnya. Bagaimana nggak penuh masjid kayak begitu? Oleh karena itulah maka untuk membuat masjid ini makmur, coba sajikan ilmu yang berkualitas, yang orisinil dari kitab-kitab para ulama. Kemudian kerapihan, kebersihan, ketertiban masjid diperhatikan. Pilih imam yang bagus bacaannya agar orang betah. Adakan umpamanya kajian anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran mulai dari Iqra umpamanya yang paling dasar. Didik dengan cara yang benar. Lakukan semua itu dengan ikhlas. Apalagi umpamanya diminta dan digaji oleh si keluarga yang memiliki itu. Udah. Lillahi ta'ala ikhlas kepada Allah. Insya Allah masjid itu makmur. Tapi kalau umpamanya sebuah toko, barang-barangnya palsu semua. Harganya mahal. Kondisinya kotor. Tidak nyaman. Berdesak-desak semrawut cara menata barangnya. Pelayanannya kurang ramah. Walaupun lokasinya strategis, bakal sepi. Sama masjid juga begitu. Nggak ada kajian. Sekali ada kajian, ilmu yang disajikan itu tidak bersumber dari ahlinya, dari kitab-kitab para ulama. Bikinan sendiri, ngarang sendiri si ustadznya. Barijeng bahasa Arab nggak faham, ilmu tafsir nggak menguasai. Tajwid makhrajnya juga masih kalang kabut. Pas jadi imam, aduh sareksek mendengarnya. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, antara dal dengan za, dengan do, dengan za. Tidak bisa dibedakan. Nadhirah, nadhirah, nadirah, nadhirah. Sama nadirah we. Alam taro kayak papa ala. Bagaimana mungkin orang bisa betah di masjid seperti itu? Jadi makmurkan masjid dengan cara mengelola dan mengisi dengan kebaikan yang asli. Bersumber dari para ulama, dari kitab-kitab yang mereka karang, sajikan. Dan tentu saja yang menyajikannya orang yang mampu, orang yang berkemampuan. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Bandung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau bertanya, maaf di luar tema. Saudara Ana seorang wira swasta pada Ramadan tahun lalu mempunyai 1 tabungan, belum 1 tahun nilainya di atas nisab. 2 logam mulia belum 1 tahun, nilainya juga di bawah nisab. Menjelang 1 Syawal dia hanya membayar zakat 2,5% dari tabungannya. Pertanyaannya, apakah benar yang dikeluarkan zakatnya hanya dari tabungannya saja? Bagaimana dengan
Apa kurang jelas? Logam mulia. Ya, logam mulianya. Dan bolehkah kekurangannya dikeluarkan sekarang? Syukran wa jazakallahu khair, hamba Allah di Bandung. Silakan. Iya, wa jazakallahu khair. Iya. Uang dan logam mulia itu sama. Logam mulia itu emas kan ya? Uang itu bentuk lain dari emas. Oleh karena itulah maka dihitung semuanya. Tabungan berapa, simpanan emas berapa, gabungkan. Uang belum sampai nisab, emas belum sampai nisab. Kalau digabungkan udah sampai nisab, keluarkan. Umpamanya uang sudah sampai nisab tapi emas belum. Akhirnya uangnya dulu yang dikeluarkan, emas tidak, salah. Gabungkan kedua-duanya. Karena itu sama. Gabungkan, kemudian keluarkan 2,5% dari gabungan tersebut. Nah, sekarang sudah terlanjur, hanya uang saja, logam mulianya belum. Apa boleh sekarang? Segera. Keburu mati nanti gawat. Atau keburu umpama hilang, musnah dengan cara yang Allah kehendaki. Yang kita tidak duga. Segera. Ya, sekarang juga. Segera keluarkan untuk membersihkan harta kita dari bagian yang bukan hak kita, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Asep Sudrajat via email. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya mengenai talak cerai. Jadi adik saya bertengkar sama istrinya kurang lebih 6 bulan yang lalu. Jadi bertengkar jam 2.45 waktu Indonesia Barat, jam 11.55 siang terucap saya talak 3 kamu sekarang juga. Selain itu dia juga berucap udah haram melihat dan mendengar suara kamu. Pertanyaannya, apakah seperti itu sudah jatuh talak 3? Yang kedua, sekarang adik saya pingin rujuk lagi. Apakah harus nikah dulu sama orang lain? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Ya, wa jazakallahu khairan. Adiknya itu perempuan ya. Taib. Iya. Yang dimaksud talak 3 adalah talak dengan 3 kali proses talak, bukan mengucapkan saya talak 3 kamu. Tetap yang jatuh mah 1. Jadi talak 3 itu umpama sekarang ditalak karena berantem, besoknya rujuk lagi, berarti 1 talak 1 rujuk. Itu pagi rujuknya. Sore berantem lagi, talak lagi. Berarti sudah 2 kali talak, 1 kali rujuk. Malamnya gak kuat, rujuk lagi. Berarti 2 kali talak, 2 kali rujuk. Besoknya sebelum sholat subuh berantem lagi, talak lagi. Nah, sudah talak 3 itu. Gak bisa rujuk lagi. Talak bain namanya, bukan talak raj'i. Jadi kalau 1, 2 masih talak raj'i. Talak yang masih memungkinkan rujuk, tapi kalau sudah talak 3 kali, maka disebut talak bain. Yang harus terpisah langsung. Nah, kalau umpamanya karena emosinya, dia menyatakan, saya langsung talak 3, bahkan talak 10 lah, yang 7 tabungan. Tetap saja yang jatuh mah 1. Oleh karena itulah maka kalau masih dalam masa iddah, kedua-duanya sudah pingin kembali lagi, ya kembalilah rujuk namanya. Tapi tadi sudah bilang 6 bulan ya. Jadi gini, kalau sudah menjatuhkan talak selama masa iddah, si istri tetap di rumah suaminya. Tidak boleh keluar, tidak boleh pulang ke orang tuanya. Kalau ternyata selama masa iddah melakukan hubungan lagi, otomatis rujuk. Walaupun tidak ada ucapan rujuk. Tapi melakukan hubungan otomatis rujuk. Kalau masih dalam masa iddah. Atau tidak hubungan tapi ternyata berpisah itu gak enak ya. Sudah kita rujuk lagi. Setuju. Walaupun tidak melakukan hubungan. Boleh. Nah, ini selama masa iddah ya. Kalau ternyata selama masa iddah tidak ada rujuk, setelah masa iddah habis tidak ada kata-kata rujuk, kesepakatan rujuk, maka si istri wajib keluar dari rumah suaminya, pulang ke rumah orang tuanya kalau masih ada. Kalau nggak ada lagi kerabatnya ya ngontrak atau gimana lah, pokoknya tidak lagi di rumah itu.
maka sudah cerai dan tidak bisa rujuk lagi karena sudah habis masa iddah. Tapi kemudian pingin balik lagi, boleh? Boleh, tapi dengan akad yang baru. Nikah lagi, ada ijab kabul lagi, ada mas kawin lagi, ada wali lagi, ada saksi lagi gitu ya. Nikah lagi boleh, karena baru 1 talak. Adapun kalau umpamanya selama masa iddah talak rujuk sampai 3 kali talak. Nah, lalu talak bain, maka walaupun ingin kembali kalau sudah habis, kalau sudah 3 kali talak tidak boleh kembali sampai si istrinya ini nikah dulu dengan lelaki lain. Diseling dulu. Lalu nanti cerai lagi, cerainya tidak direkayasa, tidak direncanakan. Saya mau nikah sama mantan saya tapi nggak boleh, sudah 3 kali talak. Saya nikah dulu sama kamu tapi semalam jangan diapa-apain ya, besok cerai lagi. Besok cerai lagi akhirnya kembali, nggak boleh. Itu namanya muhallal dan muhallil, nggak boleh, dua-duanya tidak boleh. Tapi nikah lagi dengan yang lain secara normal, lalu ada masalah cerai lagi, baru bisa kembali lagi ke mantannya yang pertama tadi. Nah, jadi demikian. Jadi kalau umpamanya sudah 6 bulan berarti sudah habis masa iddah, mau kembali lagi ya. Tapi talaknya baru 1, boleh kembali tapi dengan akad yang baru. Silakan melakukan ijab kabul lagi seperti pada awalnya. Maka kembali sah menjadi suami istri. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Eko di Cilengsi. Assalamualaikum, Afwan izin bertanya Ustadz. Sekarang ini saya merasakan futur dan merasakan dorongan untuk berbuat maksiat. Bagaimana caranya agar saya bisa memperkokoh diri saya pribadi ini? Jujur saat ini iman saya sedang sangat menipis sekali. Jazakallahu khairan. Silahkan Ustadz. Ya wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, lagi futur banyak orang mengalami ya. Coba introspeksi apa rutinitas kita selama ini. Kita futur karena rutinitas kita dievaluasi. Rutinitas yang buruk yang membuat kita lalai, membuat kita futur, tinggalkan. Bikin dan agendakan rutinitas baru yang ada manfaat. Ya. Pertama, banyak-banyaklah baca Al-Quranul Karim. Baik membaca dihanca gitu. Dihanca itu musalsal, terus bersambung sampai tamat, balik lagi tamat, balik lagi. Agendakan setiap hari bila perlu sehari beberapa kali. 10 menit setelah sholat atau sebelum sholat. Sehari 50 menit itu sudah 1 juz itu. Kedua, agendakan hafalan Al-Quran. Nah, setelah menghafal kita akan terdorong untuk memelihara hafalan dalam tahajud. Ada hafalan baru ingin segera saya baca dalam tahajud nanti. Kangen nanti ke tahajud. Ingin segera nanti malam. Lalu dibaca. Jadi pertama baca Al-Quran, kedua hafalan Al-Quran. Itu akan mendorong untuk tahajud nanti. Makin banyak hafalan, makin lama nanti tahajudnya. Karena itu media untuk memurojaah hafalan kita. Maka ini iman akan terpelihara. Jadi pertama itu baca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Kedua, tetaplah ikuti kajian-kajian ilmiah. Kalau ada offline. Kalau nggak ada minimal online seperti ini. Dan sekarang ini di semua kota sudah ada kajian offline. Hadiri, ada pengorbanan, ada. Kita harus berangkat ke sana, keluar ongkos, capek, buang waktu. Bukan membuang waktu, tapi memanfaatkan, mengisi waktu dengan hal yang diwajibkan. Mencari ilmu. Ada kajian-kajian offline, silakan hadiri. Kalau saya belum sampai detik ini, belum kajian offline. Nah, masih online, minimal online. Atau kalau umpamanya tidak berhasrat untuk mendengar kajian offline, setel murotal. Sesering yang kita bisa. Ini yang kedua, kajian. Ya, ketiga.
Jangan lupa berdoa kepada Allah. Minta diistiqamahkan. Allahumma amantu bik farzuqnil istiqamah. Ya Allah, aku beriman kepada Engkau, maka berikan rizki kepada saya berupa sikap istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hafalkan ayat itu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku minta kepada Engkau hidayah untuk berbuat sebanyak mungkin kebaikan, meninggalkan sebanyak mungkin kemungkaran, mencintai para fuqara dan masakin, dan seterusnya. Doa kepada Allah meminta hidayah, minta taufik, meminta diistiqamahkan di jalan kebenaran, meminta diselamatkan dari dosa dan penyimpangan. Ini yang ketiganya, berdoa. Keempat, gaul. Cari lingkungan yang baik. Bergaulah dengan ikhwan-ikhwan yang akan memberikan pengaruh baik kepada kita. Obrolannya tentang ilmu, tentang kebaikan, tentang amal soleh, tentang ibadah, tentang dakwah. Dan hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang bisa menyeret kita kepada keburukan. Mungkin futurnya kita itu karena gaulnya salah. Mengisi waktu yang luang yang kita miliki dengan hal-hal yang mungkin maksiat. Kita sendirian di kamar membuka HP saja sudah bisa membuka pintu maksiat. Kalau yang dibukanya adalah kemaksiatan, keburukan. Tapi membuka HP, laptop, tablet atau yang sejenisnya. Tapi yang dibuka adalah konten-konten yang baik, konten dakwah, konten ilmu, itu bagus. Itulah beberapa kiat agar kita bisa terhindar dari futur yang lebih parah. Wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan. Baik, syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Hani di Bogor. Izin bertanya Ustaz, tadi Ustaz mengatakan semarakan masjid dengan sunnah. Apakah diperbolehkan Ustaz dan termasuk egois? Tidak. Jika kita mengeluarkan statement di masjid dekat rumah yang masih jauh dari sunnah. Kalau kami menyanggupi segala hal terkait dengan operasional masjid atau donatur tetap istilahnya. Dengan syarat meski harus menjalankan sunnah manhaj salaf. Jazakallahu khairan Ustaz. Atau ada nasihat yang baik terkait hal tersebut Ustaz? Silakan. Barakallahu fiik. Mengajak manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah tidak harus dengan cara yang vulgar. Cara yang langsung tersurat. Kembalilah kepada Quran Sunnah, tinggalkan bidah. Tidak harus seperti itu. Seringkali cara yang belak-belakan terus terang seperti itu di awal saja sudah membuka konflik. Cerdaslah sedikit. Kemas sunnah Quran Sunnah yang kita ajarkan dengan kemasan bahasa yang kira-kira bisa menyebabkan dakwah kita didengar, diterima, disenangi. Yang penting menyampaikan sunnahnya tanpa menyebut inilah sunnah Nabi SAW. Itu yang lebih penting. Kalau menyebut bahwa ini sunnah Nabi SAW membuka konflik. Bisa menimbulkan permasalahan. Ya perlu disebut-sebut inilah sunnah Nabi. Yang lain bidah. Yang tidak seperti ini menyimpang, terancam dengan neraka. Nah ini langsung membuka konflik. Ajarkan isi, konten dari sunnah tersebut. Isi yang sesuai dengan manhaj as-salafus salih. Apalagi umpamanya para ulama-ulama as-salafus salih banyak yang juga menjadi rujukan orang-orang yang awam sekalipun seperti Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Al-Baghawi, imam-imam yang lainnya, imam-imam di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah yang dikenal di kalangan kaum muslimin yang bermadhab Syafi'i. Kita juga merujuk ke mereka. Dan mereka sesuai dengan Quran Sunnah. Ajarkan, sampaikan. Imam Syafi'i berkata begitu. Semua orang suka, semua orang senang. Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya begini-begini. Itu sunnah. Semua orang suka.
Siapa yang tidak suka di kalangan sufi, di kalangan orang-orang yang bermadhab Syafi'i? Siapa yang tidak suka kepada Imam Ibnu Hajar? Siapa yang tidak suka kepada Imam An-Nawawi? Itu mereka ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Ahlus Sunnah. Nah, sampaikan itu tanpa menyebut inilah manhaj salafus saleh. Inilah orang-orang Wahabi dan Salafi yang berpegang teguh kepada ajaran. Sudah itu bakal memicu konflik. Geningan eta teh si Wahabi si Salafi geningan. Sawah disebutnya Salafi Wahabi. Satu istilah yang menjadi momok bagi mereka yang tidak mereka sukai. Ya, makanya tidak harus sevulgar itu, tapi yang penting isinya, kontennya. Begitu kontennya isinya masuk, tanpa mereka sadari, mereka sudah nyalaf istilahnya. Ya, jadi ya kita menyangkut nih strategi dakwah. Apabila di sebuah komunitas yang umpamanya menyebut istilah manhaj salaf merupakan sesuatu yang kontroversi, ya jangan dulu disebut-sebut. Yang penting isinya. Isi dari ajarannya kita sampaikan, ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.